Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah dengan NIM D1B12464. Dosen pengampu Ahmad Sulaiman, SKM, MKM. Di sini saya dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Medan Rezeki Makassar, tahun ajaran 2024 dan 2025. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian integritas dalam iptek. Integritas dalam iptek merujuk pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses penelitian dan penerapan teknologi. Hal ini mencakup kejujuran dalam metode ilmiah, transparansi dalam pelaporan hasil, serta kesadaran terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aplikasi teknologi. Integritas dalam iptek juga mencakup komitmen untuk mematuhi standar akademik, profesional, dan moral yang tinggi dalam setiap langkah penelitian, pengembangan, dan implementasi teknologi. Ini melibatkan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, penghindaran praktik curang seperti plagiarisme atau fabrikasi data, serta menjaga objektivitas dan independensi dalam proses pengambilan keputusan ilmiah. Selain itu, integritas menuntut para pelaku iptek untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kepentingan masyarakat luas, serta memastikan bahwa hasil inovasi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi memberikan dampak positif yang merata. Masuk pada materi yang kedua, yaitu pentingnya integritas dalam iptek. Yang pertama, kepercayaan publik. Integritas memastikan hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, kemajuan berkelanjutan, yaitu inovasi yang didasarkan pada integrasi menciptakan solusi yang tahan lama dan berkelanjutan. Yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan, yaitu tanpa integritas si iptek dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan, seperti propaganda, manipulasi data, atau pengembangan teknologi yang merusak. Yang keempat, mendorong keunggulan ilmiah, yaitu integritas memastikan bahwa pengembangan iptek dilakukan dengan standar tertinggi, menghasilkan penemuan yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk kemajuan di berbagai bidang. Materi yang ketiga adalah tantangan dalam menjaga integritas. Yang pertama, komersialisasi iptek, yaitu tekanan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dapat menggoda para penelitian untuk pengabaian etika. Yang kedua, plagiarisme atau manipulasi data, yaitu praktik tidak etis seperti plagiat atau fabrikasi hasil penelitian sering menjadi masalah. Yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan, yaitu penerapan teknologi tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, keterlibatan industri, yaitu penelitian didanai oleh perusahaan besar seringkali menghadapi tekanan untuk menghasilkan temuan yang mendukung kepentingan sponsor. Yang kelima, pengabaian aspek manusiawi, yaitu ketergantungan pada algoritma atau kecerdasan buatan dapat menyebabkan keputusan tidak etis atau bias tanpa interferensi manusia. Materi yang keempat adalah upaya menjaga integrasi dalam iptek. Yang pertama, pendidikan etika ilmiah, yaitu memberikan pelatihan tentang pentingnya etika dalam penelitian. Yang kedua, transparansi dan replikasi, yaitu hasil penelitian harus dapat diuji ulang oleh pihak lain. Yang ketiga, regulasi pengawasan, yaitu pemerintahan dan institusi akademik perlu menciptakan kebijakan yang mendukung integritas. Yang keempat, kolaborasi multidisiplin, yaitu melibatkan berbagai bidang untuk memastikan pengambilan keputusan yang holistik. Yang kelima, mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, yaitu memfasilitasi kerjasama antara ilmuwan dan berbagai bidang untuk menciptakan solusi yang lebih holistik, seperti penggabungan bioteknologi dan kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan. Materi yang kelima adalah dampak pelanggaran integritas terhadap masyarakat dan lingkungan.
Yang pertama, menurunnya kepercayaan publik. Pelanggaran integritas seperti manipulasi data atau plagiat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan institusi yang terbaik. Hal ini dapat menghambat penerimaan inovasi yang sebenarnya bermanfaat. Yang kedua, penyebaran informasi yang salah. Data yang tidak akurat atau hasil penelitian yang dimanipulasi dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan publik atau keputusan individu secara negatif. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang tidak etis. Pelanggaran integritas dapat menghasilkan teknologi yang digunakan untuk kepentingan yang tidak etis, seperti pengembangan senjata, eksploitasi sumber daya berlebihan, atau pelanggaran privasi masyarakat. Yang keempat, kerugian ekonomi. Pelanggaran integritas seperti penelitian palsu atau produk teknologi yang cacat dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, baik untuk masyarakat maupun industri yang bergantungan pada teknologi tersebut. Kesimpulan, integritas adalah fondasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika iptek, dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi peradaban manusia. Integritas juga tidak hanya memastikan keabsahan dan kepercayaan terhadap hasil penelitian, tetapi juga menjamin bahwa pengembangan iptek dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan integritas, para ilmuwan, penelitian, dan praktisi teknologi dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya memberikan solusi atas tantangan global, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia, lingkungan, dan masa depan. Pelanggaran terhadap integritas dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam iptek adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi semua. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci untuk masa depan yang baik. Mari kita terus berinovasi dengan tanggung jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga presentasi ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.